Tahukah Anda bahwa anak-anak kita bisa menjadi korban kejahatan serius, bahkan tanpa adanya sentuhan fisik, cukup melalui percakapan di media sosial atau game online? Sebuah bahaya tak terlihat mengintai. Kejahatan ini disebut child grooming, dan penting bagi kita sebagai orang tua untuk memahaminya. Mari kita bahas lebih dalam agar kita bisa melindungi buah hati kita dari ancaman ini. Jadi, apa sebenarnya child grooming itu? Sederhananya, ini adalah sebuah upaya manipulasi psikologis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dan kepercayaan yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk eksploitasi, terutama yang bersifat seksual. Pelaku seringkali sangat lihai. Mereka bisa menyamar sebagai teman sebaya, kakak yang perhatian, atau bahkan figur orang dewasa yang peduli dan suportif. Mereka mendekati anak dengan penuh pujian, hadiah, dan perhatian, membuat anak merasa spesial dan nyaman. Inilah yang membuat grooming sangat berbahaya, karena anak seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh predator. Child grooming tidak terjadi begitu saja. Prosesnya berjalan sangat perlahan dan bertahap. Itulah sebabnya seringkali sulit dideteksi. Biasanya, ada beberapa tahapan yang dilalui pelaku. Pertama, mereka akan mencari target, yaitu anak-anak yang mungkin terlihat rentan atau kesepian di dunia maya. Setelah menemukan target, mereka mulai membangun kepercayaan. Mereka akan banyak mengobrol, mendengarkan curhatan anak, dan memberikan banyak pujian. Tahap berikutnya adalah isolasi, di mana pelaku meminta agar hubungan mereka dirahasiakan dari orang lain, terutama dari orang tua. Mereka mungkin berkata, "Ini rahasia kita berdua ya," atau "Orang tuamu tidak akan mengerti." Setelah kepercayaan penuh didapat dan anak terisolasi, pelaku akan mulai perlahan-lahan menurunkan batasan pribadi anak, seringkali melalui obrolan yang semakin mengarah ke hal-hal yang tidak pantas. Meskipun terjadi di dunia maya, dampak dari child grooming sangat nyata dan bisa sangat merusak. Anak yang menjadi korban dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin merasa cemas, ketakutan terus-menerus, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak juga yang merasa bersalah dan malu, seolah-olah ini adalah kesalahan mereka, padahal sama sekali bukan. Perasaan ini, jika tidak ditangani dengan benar, bisa berkembang menjadi depresi, gangguan kecemasan, bahkan meninggalkan luka batin yang berlangsung lama hingga mereka dewasa. Kesejahteraan mental dan emosional anak bisa terganggu secara signifikan, mempengaruhi perkembangan dan masa depan mereka. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Peran kita sangatlah krusial. Kunci utamanya adalah membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan dengan anak. Jadilah tempat yang aman bagi mereka untuk bercerita tentang apapun, tanpa takut dihakimi. Luangkan waktu untuk mengobrol tentang aktivitas online mereka, siapa saja teman mereka, dan apa yang mereka lakukan di internet. Penting juga untuk mengawasi aktivitas digital mereka secara bijak, bukan untuk memata-matai, tapi untuk melindungi. Yang terpenting, ajarkan anak untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Beri pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi, tidak berbagi informasi pribadi, dan waspada terhadap orang asing yang terlalu baik di dunia maya. Ingat, menjadi korban child grooming bukanlah salah anak. Mereka adalah korban dari manipulasi yang licik. Kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan aktif dari kita sebagai orang tua adalah kunci utama untuk melindungi mereka. Mari kita ciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak kita. Lindungi mereka dengan cinta, perhatian, dan edukasi.
Mari kita mulai dari hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi lainnya. Nah, Koba, itu